Halo movie lovers, kembali lagi di Lena Gaul Channel. Hari ini kita akan bahas film yang diangkat dari kisah nyata tiga wanita kulit hitam pertama yang diakui kejeniusannya di NASA. Film ini berjudul Hidden Figure. Bagaimana kisahnya? Yuk langsung kita simak alurnya. Kisah ini berawal di kota Hampton, Virginia tahun 1961, di mana tiga orang wanita kulit hitam terpaksa berhenti karena mobilnya mogok. Mereka adalah Catherine Gobel, Dorothy Vaughan dan Mary Jackson. Ketiga wanita ini bukanlah wanita biasa, karena mereka merupakan tiga wanita kulit hitam pintar yang bekerja untuk NASA. Pada masa itu, Amerika Serikat sedang bersaing dengan Rusia untuk menaklukkan angkasa dengan menciptakan roket yang bisa mengorbit di luar bumi. Hal inilah yang mendorong Al Harrison, kepala bagian grup luar angkasa, untuk mencari ahli matematika yang bisa menghitung secara akurat lintasan orbit untuk peluncuran dan pendaratan roket buatan mereka. Di gedung bagian barat NASA, terdapat bagian komputing yang dikhususkan untuk pekerja wanita kulit hitam yang seluruhnya berstatus karyawan kontrak. Dorothy yang bekerja sebagai pengawas sementara, berharap dapat diangkat menjadi pengawas permanen. Namun Vivian Mitchell, yang merupakan supervisor di NASA mematahkan impian Dorothy. Meski Vivian mengatakan segala sesuatu sesuai aturan, namun sikap yang ditunjukkannya memperlihatkan ketidaknyamanannya terhadap kulit hitam. Di tempat lain, Mary yang merupakan teknisi mendapat pekerjaan dari Karl Zielinski, kepala bagian teknisi pembuatan pesawat untuk roket. Karl menyuruh Mary mencoba lowongan sebagai teknisi permanen di NASA. Namun Mary yang sadar dirinya kulit hitam langsung menolak karena tahu bahwa peluang yang dimilikinya sangat kecil. Catherine yang pintar matematika, akhirnya terpilih untuk bekerja di Departemen Luar Angkasa yang dipimpin Al Harrison. Dari awal bergabung, Catherine sudah mendapat sambutan dingin dari seluruh karyawan terutama Paul Stafford. Paul semakin tidak menyukai Catherine dikarenakan Harrison menugaskan Catherine untuk memeriksa kembali hasil pekerjaan Paul. Selain perlakuan acuh dari rekan kerjanya, Catherine juga harus menahan diri dari rasa kesal saat harus ke toilet. Karena toilet untuk kulit hitam yang berjarak 800 meter membuat Catherine harus berlari jauh sembari membawa berkas yang harus segera diselesaikannya. Meski dipekerjakan untuk menghitung lintasan, namun Catherine hanya diberi tugas di mana sebagian data sengaja ditutup untuk menjaga kerahasiaan. Namun Catherine tak mau menyerah, melihat hitungan yang tertulis di papan dan data di tangannya, rasa penasaran Catherine untuk menyelesaikan perhitungan pun langsung tergerak. Hal ini jelas menarik perhatian Harrison hingga akhirnya Catherine diberi kesempatan untuk menyelesaikan perhitungan tanpa ada data yang dirahasiakan lagi. Saat pulang ke rumah, Catherine hanyalah ibu tunggal dengan 3 anak perempuan. Ia juga aktif sebagai jemaat gereja yang akhirnya mempertemukannya dengan Kolonel Jim Johnson yang kemudian menjadi suaminya. Kedatangan mesin penghitung yang diberi nama mesin IBM ke NASA ternyata pengoperasiannya tidaklah gampang karena belum ada yang mampu menjalankan mesin tersebut. Dorothy yang penasaran terhadap mesin tersebut, mencari tahu cara kerja mesin dari buku yang dimilikinya. Saat ruangan mesin IBM kosong, Dorothy mulai menerapkan apa yang dipelajarinya dari buku. Dorothy pun berhasil membuat mesin bekerja. Saat Vivian mengetahui bahwa Mary mengirim lamaran untuk mengisi lowongan sebagai teknisi, Vivian langsung mengembalikan lamaran Mary. Bagi Vivian, Mary belum memenuhi seluruh persyaratan untuk mengisi lowongan tersebut. Persyaratan tersebut menyebutkan bahwa setiap pelamar harus lulus dari SMU Hampton yang merupakan sekolah khusus kulit putih. Mary pun tidak mau menyerah dan mencari cara agar bisa memenuhi persyaratan tersebut. Mary akhirnya membuat permohonan ke pengadilan untuk dapat mengikuti kelas di SMU Hampton, dan betapa bahagianya Mary bahwa permohonannya dikabulkan meski hanya diperbolehkan mengikuti kelas malam. Keberhasilan Rusia mengorbit di luar angkasa membuat NASA merasa tertinggal. NASA pun berusaha keras menciptakan roket terbaik untuk bisa menyaingi keberhasilan Rusia. Grup Harrison adalah salah satu grup tersibuk di NASA. Namun berkat situasi ini, Harrison mengetahui adanya diskriminasi yang terjadi di NASA dan hal ini mempengaruhi kinerja karyawannya. Catherine pun mengungkapkan bagaimana ia diperlakukan selama bekerja di grup Harrison. Harrison pun langsung mengambil tindakan setelah mendengar perkataan Catherine. Pada bulan Mei tahun 1961, Amerika akhirnya berhasil melakukan penerbangan ke luar angkasa dan kembali dengan selamat ke bumi. Kerja keras tim Harrison pun terbayarkan dengan percobaan tersebut, namun mereka tetap harus bersiap-siap untuk penerbangan selanjutnya yang direncanakan untuk mengorbit di luar angkasa.
Di penerbangan selanjutnya, roket berhasil mengorbit namun pendaratan kapsul pembawa astronot mengalami kegagalan karena kapsul tenggelam ke dasar laut. Harrison pun diminta pertanggungjawaban oleh Gedung Putih atas kapsul yang tenggelam tersebut. Kegagalan yang terjadi malah membuat Harrison dan timnya lebih bersemangat untuk memaksimalkan perhitungan. Catherine yang juga bersemangat memohon Stanford agar bisa mengikuti rapat dengan tim Pentagon, namun Stanford menolak karena rapat tersebut bersifat rahasia. Catherine bahkan diberi tugas menghitung namun namanya tidak diizinkan tertera di laporan perhitungan tersebut. Tiap kali menyerahkan laporan, hasilnya dengan cepat mengalami perubahan. Kesal harus mengerjakan hal yang tidak pasti, Catherine meminta Harrison untuk menyertakannya dalam rapat tertutup. Kehadiran Catherine tentu saja awalnya membuat semua heran, karena ia merupakan wanita pertama yang diikut sertakan dalam rapat. Namun kepintaran Catherine menghitung lintasan orbit membuat semua peserta rapat berdecak kagum. Dorothy yang terus berusaha menjalankan mesin IBM diam-diam, akhirnya ketahuan oleh penanggung jawab mesin tersebut. Kerja keras Dorothy akhirnya membuahkan hasil di mana ia ditunjuk sebagai penanggung jawab kerja mesin IBM meski hanya sampai peluncuran roket selanjutnya. Namun Dorothy tidak ingin berhasil sendiri, ia pun mengajak rekan kerjanya di Gedung Barat untuk bekerja bersamanya menjalankan mesin IBM. Tim Harrison akhirnya mengakui keahlian Catherine dan mengandalkan Catherine dalam menghitung lintasan roket. Catherine bahkan berhasil menyelesaikan hitungan dengan menggunakan rumus lama yang dirasa tidak cocok. Keberhasilan Catherine jelas membuat Harrison senang dan percaya diri untuk melakukan peluncuran. Persiapan peluncuran pun dilakukan tahap demi tahap dengan maksimal. Namun Catherine harus menerima kenyataan bahwa keahliannya tidak lagi dibutuhkan di tim luar angkasa. Mesin IBM yang dianggap akurat memaksa Harrison untuk mengeluarkan Catherine dari timnya. Meski terasa berat namun Catherine menerima kenyataan untuk kembali ke bagian komputasi di Gedung Barat. 3 tahun kemudian, setelah Catherine dan rekan-rekannya kembali bekerja di Gedung Barat, peluncuran roket yang akan dibawa Kolonel John Glenn untuk mengorbit akhirnya terlaksana. Saat semua orang antusias untuk menyaksikannya, di ruang kendali seluruh tim Harrison sibuk mempersiapkan segalanya. Namun mendekati keberangkatan, ketidakakuratan perhitungan IBM membuat Harrison dan Kolonel John Glenn menjadi khawatir. Karena Kolonel John lebih yakin dengan perhitungan Catherine, ia pun meminta agar Catherine lah yang kembali melakukan perhitungan. Tanpa banyak bicara, Harrison langsung menyuruh utusannya untuk menemui Catherine. Catherine pun bergegas menghitung titik orbit yang akan dilalui Kolonel John. Setelah menemukan jawaban, Catherine langsung berlari menuju ruang kendali. Mendapatkan hasil perhitungan dari Catherine membuat Kolonel John menjadi yakin dan siap meluncurkan roketnya. Roket pun meluncur mulus dan mengorbit di luar angkasa sesuai rencana. Keberhasilan Dorothy dan timnya menjalankan mesin IBM membuat NASA akhirnya menunjuk Dorothy sebagai pengawas permanen untuk mesin tersebut. Kabar gembira tersebut disampaikan langsung oleh Vivian yang selama ini bersikap dingin pada Dorothy dan rekan-rekannya. Setelah menyelesaikan 3 penerbangan orbit dari 10 yang direncanakan, pesawat Friendship 7 mengalami kerusakan. Perisai penahan panas pada pesawat mengalami malfungsi dan bisa membahayakan Kolonel John. Rencana mengorbit 10 putaran pun terpaksa dibatalkan. Saat perjalanan kembali menuju ke lokasi pendaratan di bumi, pesawat yang perisai panasnya telah rusak, mengeluarkan api karena bergesekan ke atmosfer dengan kecepatan tak terkendali. Ruang kendali pun kehilangan komunikasi dengan pesawat Friendship 7 sehingga membuat suasana semakin tegang. Berkali-kali ruang kendali memanggil Friendship 7 namun tak ada jawaban. Setelah beberapa menit kemudian, saat api akhirnya padam di badan pesawat, barulah Kolonel John menjawab dan membuat suasana yang tadinya tegang seketika berubah menjadi rasa lega dan senang. Pesawat Friendship 7 pun kemudian melakukan pendaratan di lokasi yang sesuai persis seperti perhitungan Catherine. Semua yang menyaksikan keberhasilan Friendship 7 mendarat dengan selamat ikut merasa senang. Harrison pun mengucapkan terima kasihnya dan mengapresiasi kerja Catherine yang akurat. Catherine pun tersenyum bangga atas pencapaiannya dan seluruh tim luar angkasa. Setelah lulus dari SMU Hampton, Mary akhirnya menjadi staf di NASA dan menjadi wanita kulit hitam pertama yang menjadi teknisi aeronautika. Dorothy Vaughan akhirnya diangkat menjadi pengawas tetap di NASA sebagai pakar Fortran dan menjadi salah satu orang terpintar di NASA. Catherine sendiri, akhirnya kembali bekerja sebagai komputasi untuk luar angkasa, ia bahkan berperan besar pada penerbangan Apollo 11. Kisah hidden figure pun berakhir.